Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan konfigurasi LAMPP plus FTP di Ubuntu server 20.04 ya. Pertama, kita harus persiapan dulu di mana spesifikasi server yang akan kita buat. OS-nya menggunakan Ubuntu 20.04. Kemudian storage-nya 8 GB SSD, dan storage-nya itu tidak dienkripsi ya. Kemudian tipenya kita pilih T2 Micro yang otomatis akan menampilkan RAM 1 GB dan CPU-nya 1 core ya. Kemudian untuk port yang dibuka, karena LAMPP ini sebetulnya singkatan ya dari L-nya itu Linux, L-nya itu Linux, kemudian A-nya itu Apache, kemudian M-nya itu MySQL, P pertama adalah PHP, P yang kedua adalah PHP MyAdmin. Jadi ini adalah settingan O1 lagi, dan FTP itu nanti untuk file transfer protokol ya. Jadi ini adalah settingan minimal jika kita ingin membangun sebuah web server. Kembali lagi ke sini, kita setting port yang dibuka minimal itu port 22 untuk meremote SSH, 80 untuk HTTP, jadi kita akan membuat web server. Kemudian 443 untuk setting SSL atau HTTPS apabila website kita memerlukan login dengan keamanan yang lebih tinggi. Kemudian kita pastikan juga port 20 untuk FTP di protokol TCP, kemudian port 40.000 sampai 50.000 ini digunakan untuk pasif FTP, dan 990 ini untuk LTS di protokol TCP. Atau untuk teman-teman yang memang masih belajar seperti pada saat saya praktek sekarang, saya membuka semua port, jadi baik UDP ataupun TCP dan ICMP semuanya saya setting anywhere. Artinya anywhere ini bisa diakses di seluruh dunia, oleh seluruh dunia, yang nanti ketika teman-teman milih source-nya anywhere, maka IP-nya ini akan 0000 per 0. Kemudian ini untuk artinya IP versi 4 dari semua IP bisa mengakses. Kemudian ini juga dari IP versi 6 semuanya juga bisa mengakses. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita akan masuk, dan video ini akan lumayan panjang karena script yang akan kita setting itu lumayan panjang. Baik, yang pertama kali kita harus melakukan konfigurasi dengan cara meremote si server kita. Di sini saya sudah memiliki satu server, statusnya sudah jalan, IP-nya ini. Kita coba untuk melakukan remote. Jadi persiapkan komputer yang memang atau server yang memang baru atau belum diinstal apapun ya. Jadi yang masih fresh gitu. Saya masukkan key-nya. Kebetulan saya sudah memiliki key. Kalau teman-teman belum paham sampai sini, silahkan lihat konfigurasi atau lihat video tutorial sebelumnya. Login, masukkan Ubuntu. Nah, sampai sini agar lebih enak, saya terbiasa untuk membagi dua layar saya. Jadi biar langsung kopas ya. Sebetulnya untuk di putih sendiri, jika kita menggunakan aplikasi putih, kita tinggal klik kanan, copy, kemudian klik kanan, tempelkan. Nah, ini ketika saya mengklik kanan itu akan otomatis melakukan penempelan atau paste ya. Saya coba enter. Nah, ini otomatis mengupdate. Kemudian setelah di update, kita coba untuk melakukan upgrade. Copy, kemudian klik kanan, enter. Di sini ada persetujuan, kita pilih Y. Meminta persetujuan untuk menyediakan 99 KB tadi ya. Langkah berikutnya adalah kita masuk sebagai root.
dengan mengetikkan sudo min i, kemudian berpindah ke directory root dengan cara mengetikkan cd garis miring atau cd slash gitu ya. Kita coba clear dulu, clear, kemudian ketikkan sudo min i. Ini untuk masuk ke root, akses kita sudah mendapatkan super user ya. Kemudian kita berpindah ke directory root atau directory akar. Jika sudah posisi kita sudah ada di directory akar, pilih kita install apache 2 dengan cara mengetikkan apt install apache 2. Teman-teman silahkan untuk melakukan ini ada permintaan yes, teman-teman silahkan untuk mengetik sendiri ya, jadi agar lebih mahir, jadi tidak disarankan untuk melakukan copy paste seperti ini. Nah, di sini saya melakukan copy paste untuk mempercepat proses konfigurasi karena terkait dengan durasi video. Kemudian yang kedua, kita cek apakah status Apache kita sudah running dengan mengetikkan sistem ctl, sistem control status Apache. Di sini pastikan running. Nah, untuk keluar dari mode ini loh, kok ini nggak bisa diketik ya, kita pilih ctrl-c. Ketika tekan ctrl-c, maka kita kembali ke konsol kita, enter ya. Nah, ini kalaupun di sini tidak running, tidak berwarna hijau, biasanya warnanya merah, kita ketikkan sistem ctl start. Oh sorry kok dikasih, kita ketikkan start Apache 2 ini untuk menjalankan biar statusnya running seperti ini, tapi kalau udah running nggak usah. Kemudian ini terlalu besar, kemudian kita setting enable Apache 2, artinya layanan Apache 2 ini akan otomatis menyala setiap kali server menyala, atau walaupun kita matiin pas dinyalain lagi si server si service Apache-nya dia akan tetap jalan. Kemudian untuk mengecek versi dari Apache, kita bisa ketikkan apache minpi. Jika keluar server version seperti ini, berarti konfigurasi Apache sudah selesai. Nah, di sini ada konfigurasi firewall. Jadi ini tidak wajib untuk di AWS karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan instalasi di bukan instalasi ya, kita sebelumnya sudah melakukan konfigurasi di awal tadi. Kalau saya membuka semua port seperti ini, artinya kita tidak usah mengizinkan service-service ini untuk mengakses server kita, jadi ini boleh dilewat. Tapi kalau teman-teman mengkonfigurasi server VPS atau virtual private server selain di AWS, maka silahkan ketikkan itu. Kemudian kita setting MySQL, kita install dulu MySQL min server ya. Katanya 250 MB, jadi besarnya 250 MB. Setelah MySQL selesai diinstal, kita install juga PHP-nya ya, agar website kita bisa dipasang aplikasi. Biasanya teman-teman dari RPL yang bikin aplikasi, biasanya mereka pakai aplikasi pakai bahasa PHP, maka kita harus sediakan. Ini konfigurasinya, copy sambil menunggu selesai. Ini ada beberapa yang harus kita install, PHP, kemudian lib apache 2 dan lain sebagainya. Kita coba klik kanan untuk paste, di sini enter. 18 MB, kita pilih yes. Pada saat ini si server kita itu sedang mendownload atau melakukan instalasi. Jadi kalau di Linux kayak gini, kita harus sudo apt install gitu ya. Kalau di Android mungkin tinggal buka Play Store, tapi di Linux seperti ini proses. Kita coba cek apakah PHP-nya sudah berjalan dengan mengetikkan php minpi. Sudah ada, katanya versi PHP kita adalah PHP 7.4. Tentu ini harus disesuaikan, nanti kita harus tanya dulu ke programmernya pakai PHP versi berapa.
Kemudian kita diminta untuk menyalin dokumen ke sini agar nanti nggak usah bolak-balik ya. Kita salin domain kita, domain yang pastikan yang publik ya, karena kita akan aksesnya dari publik. Di copy dengan cara menekan ini nih, kemudian kita tempelkan di sini. Fungsinya agar nanti kita nggak usah bolak-balik gitu ya, karena ini domain cukup panjang, kecuali kalau teman-teman sudah punya domain pribadi, ini nggak usah. Berikutnya kita buat directory untuk webnya. Jadi web kita kan bikin web server. Nah, si web ini kan butuh directory. Kita buat sebuah directory namanya website TKJ atau web TKJ ya. Lokasinya ada di dalam var, ada di dalam www, dan ini nama direktorinya. Kalau teman-teman asing dengan istilah directory, directory itu sama seperti folder. Kemudian tinggal klik kanan, web TKJ. Nah, ini sudah ada ya, web TKJ sudah kita buat. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah boleh namanya yang lain, boleh, tapi asal konsisten, karena di bawah-bawahnya nanti ini direktori TKJ atau web TKJ akan terus dibawa itu. Ini boleh diganti nama kalian asalkan nanti di bawah konfigurasinya setiap ada web TKJ diganti dengan folder kalian gitu. Setelah selesai kita buat, kita akan rubah kepemilikan dari website TKJ ini. Web TKJ-nya kita buat agar mengizinkan user untuk memiliki. Nah, terus di sini kita buat sebuah file namanya domain kita .conf. Adapun domain yang dikasih kurung ini adalah yang ini tadi. Jadi kita coba kopikan sampai sini dulu, klik kanan, copy, tempelkan. Kemudian kita copy yang sebelah sini, karena ini domainnya, klik kanan, tempelkan, diakhiri dengan .conf ya, diakhiri dengan .conf. Kita ketikkan di ujungnya .conf. Kemudian kita sedang membuat sebuah file etc apache sheet available, kemudian ec2 ini nama domainnya, diakhiri dengan .conf atau .konfigurasi. Kita tempelkan teks yang ada di sini dengan cara blok. Ini teman-teman harus hafal. Copy, kemudian klik kanan, paste. Ini adalah saya cukup mengklik kanan saja ya, di sini otomatis dia akan menempelkan apa yang sudah kita copy sebelumnya. Teman-teman di sini harus ngerti bahwa kita sedang membuat sebuah virtual host dengan port 80. Nah, di sini ada lagi nih domain. Teman-teman nggak bisa pakai mouse teman-teman ya, karena ini CLI. Jadi yang domain ini dihapus. Nah, ini domain dihapus. Kemudian kita tempelkan, copy ya. Ini kalau ada kayak gini. Nah, untuk di sini jadi kalian kalau misalkan nanti ngetik sendiri untuk memindahkan ke tengah itu jangan pakai spasi seperti ini, tapi menggunakan tab ya. Saya tab. Konfigurasinya harus seperti ini, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Jadi server name kita isi domain, kemudian server alias kita berikan www.domain. Ini maksudnya apa? Karena orang itu biasanya selain mengetikkan google.com, biasanya juga mereka mengetikkan www.google.com gitu ya. Jadi agar www.google.com pun tetap diarahkan ke website kita. Kemudian server admin ini menandakan atau mengkonfigurasi siapa pemilik dari website tersebut. Ini emailnya boleh email teman-teman. Di sini saya menggunakan email saya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini. Ini adalah directory di mana kita menyimpan file konfigurasi kita atau menyimpan file-file website kita. Kebetulan pada konfigurasi kali ini kita menyimpan file-file websitenya atau file webnya itu di var, www, dan web tkj. Sekali lagi, teman-teman bisa membuat folder dengan nama sendiri. Misalkan var www ahmad, di yang ini ya, di konfigurasi yang ini file www ahmad misalkan.
dengan syarat nanti ketika di sini pun sama var www.ahmad gitu, Ahmad. Nah, ini boleh seperti ini. Untuk teman-teman yang baru belajar mungkin bisa ikuti tutorial ini saja. Nah, kalau sudah, jadi harus hafal ini ya. Sekali lagi saya jelaskan, server name ini adalah nama dari domainnya, nama domain. Jadi cara bacanya kayak gini, ketika orang mengetikkan ini di web browser mereka atau mengetikkan yang ini, maka sistem server kita akan mengarahkan sebuah file atau menampilkan sesuatu yang ada di dalam file folder web tkj ini. Jadi cara bacanya seperti itu. Untuk keluar dan menyimpan tekan ctrlx kemudian kemudian enter. Oh, y dulu, enter. Saya coba sekali lagi. Untuk keluar itu ctrlx. Oh, nggak ada perubahan. Sekali lagi ctrlx, ketikkan y kemudian enter. Nah, kemudian kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Saya coba clear dulu. Nah, konfigurasi berikutnya adalah A2EN site gitu ya. Ini ya, untuk mengaktifkan website kita. Spasi domainnya saya coba ketikkan A2EN site. Spasi klik kanan. Ini untuk paste. Nah, dia katanya mengizinkan untuk mengaktifkan konfigurasi kamu harus menjalankan sistem CTR reload Apache 2. Di sini sudah saya sediakan. Copy, kemudian klik kanan, tempelkan. Apache 2-nya sudah di reload, kemudian kita juga matikan yang 00 defaultnya atau tampilan awal, karena tampilan awalnya itu adalah seperti ini nih, tampilan awal dari si web Apache itu. Nah, ini kan udah nggak ada nih, udah dihapus. Tampilan awalnya belum ada, kita coba hapus. Nah, ini sudah di disable. Kemudian kita coba kopikan ini, klik kanan untuk mengecek sintaksnya sudah oke. Kemudian sistem CTR reload, ini untuk melakukan reload terhadap sistem kita. Oke, nah pada saat ini kita akan membuat sebuah file untuk tampilannya gitu. Contohnya, jadi tadi kan kita sudah setting bahwa direktori utama dari website kita adalah web tkj. Jadi secara default atau bawaan Apache ini akan menampilkan sebuah file yang namanya index.html untuk halaman awal. Kita buat file index.html nya, enter. Kemudian di sini akan masuk ke tampilan nano ya, text editor nano. Kita kopikan file ini adalah file html h1 ya, sudah seperti ini. Kemudian ctrlx y, enter. Kemudian buka domain di web browser Chrome. Kita coba kopikan domain tadi, buka web browser Chrome, paste, kemudian enter. Nah, maka akan muncul tampilan selamat datang di server Indah ya. Ini sudah jalan nih, web server kita sudah jalan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tadi itu sampai sini. Nah, kita pastikan kita memastikan kita pastikan PHP sudah berjalan dengan membuat sebuah file namanya info.php. Kan lokasi website kita ada di sini nih. Kita bikin sebuah file info.php. Kalau tadi kan index.html, sekarang info.php. Saya coba ketik nano var www web tkj info.php, enter. Kemudian kita tempelkan atau pastekan script berikut. Nah, teman-teman baiknya diketik seperti ini.
kurung siku, bukan kurung siku, lebih besar dari php, enter, tab, php info, buka kurung tutup kurung, titik koma atau semikolon ya, tanda tanya tutup kurung, ctrlx y, enter. Kemudian kita coba buka di domain kita, diakhiri dengan info.php. Ini kan tampilan dari domain kita ya. Kita coba akses filenya, namanya info.php, enter. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya PHP kita sudah berjalan. Katanya PHP kita versi 7.4.3. Baik, kita lanjutkan sampai sini selesai. Kita coba install PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini adalah sebuah layanan untuk melakukan manipulasi database melalui web browser. Cara konfigurasinya apt-min get install PHP MyAdmin, ya, enter. Besarannya 77 MB ya, kita pilih yes. Nah, ini sedang proses mendownload ya. Nanti akan muncul beberapa widget. Nah, di sini widget yang pertama, karena servisnya kita menggunakan Apache 2 ya, jadi ada dua pilihan, ada like HTTPD atau Apache 2. Kita pakai Apache 2, maka kita pilih Apache 2 dengan menekan spasi, maka akan muncul bintang. Jika sudah, tekan enter. Ini saya sudah memberi catatan, pilih Apache 2. Kemudian pada configuring PHP MyAdmin, dbconfig.command, di sini pilih yes. Kemudian jika diminta password, kita kosongkan dulu karena nanti kita akan membuat password sendiri ya. Nah, jika sudah, ini sebetulnya perlu besar. Di sini kita akan membuat password untuk user PHP MyAdmin. Coba geser biar kelihatan. Ini perbesar, oke. Dengan cara mengetikkan MySQL -u, masuk ke MySQL dengan user root, dan kita menggunakan password -p itu untuk menyeting password ya. Karena passwordnya belum disetting atau emang rootnya gak ada passwordnya, kita pilih enter, maka teman-teman masuk ke MySQL. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke MySQL. Kita buat sebuah user namanya Indah SQL dengan passwordnya SQL123. Tentu teman-teman bisa melakukan perubahan ini pakai nama teman-teman. Sekali lagi, asalkan konsisten. Jika di sini namanya Indah SQL, maka di sini pun teman-teman harus mengetikkan sesuai dengan nama teman-teman. Saya coba blok, kemudian klik kanan, enter. Kemudian ini membuat password, dan sekarang kita coba untuk membuat hak akses dari user yang sudah kita buat. Jadi bintang titik bintang ini artinya user yang kita buat ini bisa melakukan semuanya gitu. Klik kanan, enter. Nah, jika sudah, kita ketikkan exit ya. Di sini sudah ada exit, enter. Ada bye katanya ya. Kemudian akses di browser domain kita / PHP MyAdmin ya. Jadi kita akses kembali lagi, akses untuk Google Chrome kita, kemudian di sini domainnya, ketikkan PHP MyAdmin, enter. Harusnya ada nih. Nah, ini selamat datang. Kita masukkan user yang tadi kita buat, Indah SQL, kemudian SQL123. Indah SQL, passwordnya SQL123. Ini password yang sangat lemah ya, teman-teman tidak dianjurkan untuk menggunakan password ini ketika nanti konfigurasi di dunia kerja ya. Baik, ini kita sudah masuk ke halaman PHP MyAdmin. Sampai sini konfigurasi PHP MyAdmin sudah selesai. Kemudian ini tinggal kita membuat sebuah layanan atau mengkonfigurasi sebuah layanan namanya FTP server ya. FTP server ini adalah layanan untuk melakukan transfer file dari komputer kita ke server ini kan.
Jadi nanti si programmer itu kasih aja user FTP ini biar mereka pasang sendiri di server kita. Untuk nama paketnya adalah PSFTPD. Kita coba klik kanan, enter, kemudian kita pilih yes. Nah ini sudah ada. Nah kita buat dulu sebuah user namanya Indah FTP ya. Sekali lagi teman-teman bisa mengganti ini menjadi misalkan Ahmad FTP ya, tapi sekali lagi diingatkan agar konsisten karena kebanyakan kok salah ketika dikonfigurasi, karena yang ketika menambahkan user itu pakai nama sendiri tapi pas di bawah-bawahnya sini dia tidak konsisten ya. Jadi kalau di sini diganti otomatis ini diganti, ini juga diganti. Saya coba menggunakan user Indah FTP, klik kanan, enter. Nah, dia diminta passwordnya FTP 123. Tentu teman-teman bisa mengganti sendiri dan di sini nggak akan keluar apapun ya, karena di Linux seperti itu. Enter, FTP 123, kita diminta untuk mengetikkan ulang password kita, enter. Diminta nama lengkap, ini boleh diisi boleh tidak. Jika tidak mau mengisi, teman-teman bisa kosongkan dengan cara menekan enter, terus saja enter sampai ada pertanyaan apakah informasi ini benar, kita pilih yes, tekan yes. Nah, kemudian untuk merubah password user mode di sini ya, ini untuk merubah kepemilikan website, copy, klik kanan, paste, blok, copy, paste. Nah ini untuk merubah directory FTP ya, mkdir, copy, klik kanan, enter, kemudian chown, ini agar tidak seorang pun memiliki sebuah directory yang namanya FTP di dalam Indah FTP. Klik kanan, paste, kemudian chmod, copy. Untuk penjelasannya nanti ada di job sheet. Kemudian terakhir kita coba merubah kepemilikan dari FTP files ini ya, directory FTP files. Kemudian kita backup konfigurasi dari FTP. Jadi nama konfigurasinya itu adalah psftp.conf yang ada di folder etc ya. Kita coba backup agar apa? Agar jika terjadi kesalahan kita bisa mengembalikan ke pengaturan awal. MP ini maksudnya untuk merename ya. Klik kanan, enter. Kemudian karena yang .conf itu sudah kita rubah menjadi file backup, maka kita akan buat dokumen atau file konfigurasi kita sendiri ya. Copy, klik kanan, enter. Nah di sini akan ada tampilan kosong, teman-teman tinggal blok aja ini dari bawah ke atas ya sampai sini, dari listen no sampai pasif maxport, copy kemudian klik kanan. Nah ini udah otomatis tersimpan atau tertempel di sini. Coba kita simpan ctrlx y, enter. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan restart pada layanan FTP kita, klik kanan, restart. Oke. Nah untuk mengupload sebuah file kita menggunakan sebuah software atau aplikasi yang namanya FileZilla ini ya. Jadi ini FileZilla yang bisa kita gunakan untuk melakukan transfer file menggunakan FTP. Nah ini perintahnya seperti ini, tapi kita akan coba praktekkan saja. Pertama kali teman-teman silahkan membuat sebuah file, namanya apa saja ya, contohnya saya buat di my document, penuh di musik, klik kanan, new file gitu ya. Kita membuat sebuah file namanya upload.html.
upload.html, enter, yes. Kemudian kita coba klik kanan, edit ya, atau open with, kita edit dengan menggunakan nggak ada ya, harus pakai notepad plus. Kita jadi sekali lagi saya praktekkan, klik kanan, open with ya. Kita akan edit dengan menggunakan notepad. Ini ada notepad, nggak ada notepad. Oke, ini udah ada. Oke, nah kita ketikkan sesuai dengan instruksi. Nah ini katanya ketikkan buat sebuah file di komputer klien dengan nama upload.html dengan isi sebagai berikut. Nah isinya seperti ini. Ini adalah file hasil transfer dari FTP. Kita kopikan, klik kanan, paste, kemudian kita simpan. Ini adalah file yang akan kita upload ke server kita. Jadi untuk melakukan upload file, teman-teman silahkan akses atau kopikan domain teman-teman. Kopikan yang tadi ya, boleh dari sini atau teman-teman mau langsung dari instance ini. Yang ini boleh ya, bebas. Tapi pastikan menggunakan domain, karena kalau menggunakan IP itu nanti berbeda mekanismenya. Klik kanan, paste, username-nya kita tadi sudah sempat buat di sini, namanya Indah FTP kalau ingat sebentar. Nah ini nih, add user Indah FTP ya, menambah user FTP. Kalau teman-teman namanya beda ya berarti nanti di sininya juga beda. Indah FTP, passwordnya FTP 123, portnya biarkan 21. Kalau atau langsung klik quick connect aja. Di sini ada peringatan, oke, tidak aman ya menggunakan port 21. Maka kita akan langsung diarahkan ke dalam par www gitu ya. Di sini ada HTML dan ada juga web TKJ. Nah, kalau kita klik di sini HTML, keluar tuh file. Kalau kita pilih web TKJ, di sini keluar juga. Tadi ini adalah dua file yang sempat kita buat di sisi server. Nah, ini adalah sisi server, ini adalah sisi laptop kita. Tadi saya membuat sebuah file di mana saya nyimpennya itu di di musik ya. Wah, kalau musik susah nyarinya. Saya coba pindahkan dulu. Cut. Saya pindahkan ke database saja di luar. Nah, ini udah ada upload.html ya. Jadi tadi saya nyimpennya di database. Ada sebuah file namanya upload.html. Nah ini upload.html. Cara menguploadnya itu tinggal di drag aja, tekan, kemudian geserkan ke sini. Nah dia akan ada proses transfer finish, artinya sudah selesai. Ini sudah ada di server. Kita coba buktikan, ls var www web tkj kan di sini ya, enter. Nah ada 3 file, index, info, dan upload. Kita coba akses upload.html ini di website kita. Kita coba, ini kan php my admin ya, upload.html, enter. Nah ini artinya sampai sini konfigurasi kita sudah selesai. Teman-teman bisa melakukan pengulangan lagi, tentunya dengan jangan main kopas, tapi coba teman-teman ketikan gitu ya, ketik semuanya ini sampai benar-benar mahir nanti, karena kedepannya ini adalah basic. Jadi sebelum apa-apa nanti kita akan konfigurasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.